Halo, Assalamualaikum Mbak Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa Saya dibantu, Mbak? sering nonton YouTube-nya Mbak Yuni tiap hari, cuma nge-like tapi nggak komen. Oh, oke, matur nembah nuwun. Telepon saya ada apa? Dan ingat ya, setiap kali telepon ke saya secara langsung dan tidak langsung, masuk di YouTube sama di Iya, Facebook, jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, oke. karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Gimana, Mbak? Ada apa? Gini Mbak Yuni, saya kan sekitar bulan September kemarin kan kakek saya meninggal. Saya cucu dia itu sudah 7 tahun. Dia itu sehat sebenarnya, tapi kan terus tiba-tiba sakit dan anaknya itu nyuruh kasih panadol karena dia juga kayaknya panas biasa, dan di leuhingnya itu juga leuhingnya nggak tinggi, di temperaturnya itu juga nggak pernah 40. Nah, terus sampai 8 hari dia kejang-kejang baru dibawa ke rumah sakit, dan setelah seminggu lebih dia meninggal. Setelah Halo? ya, majikan saya memang sangat baik sekali. Dia nggak menjanjikan long service. Alhamdulillah saat itu saya dikasih long service dan dikasih kesempatan waktu untuk mencari majikan. Tapi karena saat itu saya sangat terpukul sekali. Saya itu dikasih sudah 1 bulan lebih, tapi saya banyak yang interview, tapi saya hati nggak mood cari majikan karena selalu itu loh, inget kakek itu loh. Sudah seperti orang saya sendiri. Nah, bisa kurang 2 hari saya baru bingung. Terus ada teman saya, itu adiknya Singsang, ada mau cari itu pembantu gitu. Nah, terus teman saya bilang, dia itu ya sedikit mapan lah, tapi biasalah, tapi orangnya baik gini dan lain sebagainya lah. Terus karena saya saat itu sudah panik, bisa tinggal 2 hari, saya langsung ketemu dengan majikan ini dan tanda tangan. Dan setelah masuk, ya nggak tahu ya Miss, saya kok ragu-ragu sejak awal sih, tapi karena saya takut visanya tadi ya. Terus saya masuk ke sini setelah ini tanggal 7 bisa saya turun dan masuk ke sini 7 kemarin, bulan kemarin Oktober apa November itu. Terus saya sudah gajian 1 kali tanggal 7 kemarin, dan tadi malam majikan saya itu, si Ucenya itu manggil saya, bilang bahwa dia tidak bisa support saya karena dia sudah usianya 63 dan dia kerjanya cuma part time, dan dia intermenin saya. Nanti tanggal 15 Desember saya keluar dari sini, dan dia tadi malam saya tanda tangan bahwa dia menulis itu surat ke imigrasi itu bahwa dia intinya tidak kerja, tidak bisa support saya, apa itu saya lupa. Nah itu, saya kan ya memang saya nggak begitu semangat sih, semangat saya kerja di sini, tapi hati itu nggak ada ya, karena memang ya begitulah. Di sisi lain memang banyak barangnya yang memang sudah sangat rusak, dan toilet juga itu susah dibilang lah, apa itu juga orangnya yuk dikatakan kurang mampu sih, juga nggak apa-apa sih, tapi itu ya kayaknya memang nggak bisa bilang lah. Terus yang poinnya yang saya mau tanyakan ke Miss Yuni ini, apakah intermediate semacam itu saya bisa nunggu visa di Hong Kong atau gimana? Kan dengar-dengar kalau intermediate itu pasti pulang ke Indonesia, Miss. Oke, dua hal yang berbeda, di mana yang saya tanyakan adalah tentang posisi Sampean saat ini. Sebenarnya Sampean itu masih dibutuhkan nggak dengan majikan yang baru, atau Sampean sendiri yang sebenarnya nggak betah di situ?
Iya, tadi malam saya sebenarnya sudah bertekad mau kerja ya, semoga finish 2 tahun. Tapi tadi malam dia manggil saya dan bilang bahwa Muisi, saya tidak bisa support, istilahnya apa itu saya lupa, tidak bisa support lah, cari pembantu, maksudnya apa itu Miss, biasanya itu loh yang dia tidak kerja itu biasanya apa, bikin King Mandai, financial problem. Nah itu financial problem. Dia bilang karena saya kamu tahu sendiri sekarang Hongkong kayak gini, dan saya kerja juga nggak tahu sampai kapan itu, dan sekarang Bobo sudah saya taruh Loyanin 2 kali tapi dia saya ulang, tapi ini Loyanin itu bilang ada tempat, ini kesempatan yang sangat bagus, bayarnya cuma 2.000, dan sekarang Oke. Halo, halo Miss. Oke, Mbak, saya potong ya perbicaraan sampean ya. Gini sayang, kalau majikanmu sudah mengatakan bahwa dia punya mau dimasukin ke Loyan Yun dan dia memberikan surat bagus ke kamu, jadi kamu bisa dong nunggu visa di Hong Kong. Yang penting ada surat dari majikan. Karena itu seperti yang saya katakan tentang jisunya rusak lah, ininya rusak, sebaiknya jangan komplain tentang itu dulu. Lebih baik fokus pada pekerjaanmu, fokus pada keinginanmu, agar kamu bisa dikasih surat bagus saat keluar dari situ, biar nggak keluar dari Hong Kong. Ini yang pertama. Dan yang kedua, sampean ojo selalu ngomong. Gimana? Ini sinyalnya agak empot-empotan ini. Sebentar ya. Why? Why? 邊個係溫茶生啊？溫茶生係銅鑼灣嗰邊。係。等先，我都唔知。等一陣先，我自己都唔知。等一陣先。銅鑼灣。係啊，幾多號你話頭先？哦，唔係啊，嗰啲唔係㗎，2157。9568係拜拜 iya Mbak, sorry. Jadi sampean lebih baik fokus sama pekerjaanmu agar seandainya kamu dikeluarkan dari situ, kamu bisa mendapatkan surat bagus. Dan jangan membandingkan dengan majikan yang dulu. Saya rasa sampean itu masih gagal move on. Karena sebaik-baiknya majikan dia sudah meninggal dan gak butuh sampean. Kalau sampean sendiri tidak move on dari situ, sampean akan gagal lagi sayang. Seindah-indahnya masa lalu itu harus dilupakan. Ya. Iya. Ya jangan bertahan di situ. Kamu tidak boleh bertahan di situ dan diem di situ. Kamu harus move on. Ngerti? Iya. Tapi saya berusaha di sini, dia juga ternyata memang kalau hati setengah hati memang ya ada saja kendalanya. Betul. Jadi apapun pekerjaannya itu harus full ikhlasnya. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Karena saat kita berpikir dengan yang tidak-tidak itu hukum alam, Mbak. Paham nggak maksudku? Hukum alam itu nyata. Jadi kita akan tersiksa sendiri dengan keputusan kita. Bener nggak? Iya. Jadi wes nggak apa-apa. Sampean harus sukses. Sampean harus bisa. Karena aku yakin apa yang kamu lakukan untuk mengais rezeki buat keluarga di Indonesia itu lebih utama daripada sampean mikirin masa lalumu dengan majikan yang begitu baik. Ngerti? Lepaskan. Itu majikanmu yang lama itu sudah lepaskan. Jangan diingat-ingat lagi. Ngerti? Oke. Yang kedua, Miss. Kenapa, ini kalau saya pindah agent bagaimana? Karena kemarin kan biasanya agent saya HLC. Mbak, sebentar. Mbak, saya sudah mengingatkan jangan menyebut nama siapapun karena saya tidak bisa edit. Oke, sorry. Saya sudah bilang ya. Jadi pindah agent nggak ada masalah. Kamu boleh masuk ke kantor, nggak ada masalah. Kamu datang aja ke kantor Jingwan. Oke. Saya tunggu ya. Sabtu saya pada mau datang ke sana, buka kan, Miss? Buka sayang, buka. Liburnya hari Sabtu. Oke, jam 11 ya. Oke. Oke. Ada yang lain lagi? Bawa
bawa apa kira-kira biar sekalian, karena selain hari libur saya itu nggak bisa sama sekali istilahnya keluar sendiri atau nggak bisa bebas sama sekali. Kalau sekalian ke sana misalnya bawa syarat-syaratnya apa? Nggak usah bawa apa-apa, Mbak. Kalau kamu ada paspor dan kontrak kerja, bawaan. Siapa tahu ada majikan cocok dan tanda tangan. Oke. Ada yang lain lagi? Nggak ada lah, saat ini saya mau masak buat nenek. Terima kasih Miss Yuni. Nggih, matur nuwun nuwun. Nggih, matur nuwun. Oke, bye-bye. Bye-bye. Oke, matur nuwun. Terima kasih buat teman-teman yang di luar sana. Dan ini Mbak yang saya katakan, kalau kalian gagal move on dari majikan yang bagus. Saya sendiri, saya pribadi itu lebih suka kalian gak adil kayaknya, punya majikan yang biasa-biasa aja, tapi saat masuk ke rumah saya kalian merasa bahwa saya memperlakukan kamu itu dengan baik. Jadi saya lebih berpikir seperti itu. Kalau majikanmu baik banget sama kamu, terus kamu bandingkan sama saya yang biasa-biasa, otomatis saya kalah, karena dari segi kekayaan saya bukan majikan yang kaya. Begitu juga ini yang dirasakan oleh majikan-majikan yang lain, Mbak. Jadi kalau kalian mencoba untuk membandingkan majikanmu yang lama dengan majikanmu yang baru, itu kasihan juga gitu loh. Jadi kalau angel Mbak ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa sih. Kalau kamu sudah biasa di tempat yang nyaman, tiba-tiba kamu di tempat yang nggak nyaman, otomatis kan kamu memberontak. Padahal sebenarnya saat kamu perubahan itu lebih bagus lagi. Semuanya kan bisa saja berubah. Tapi kalau kamu tidak siap dengan perubahan, ya akhirnya kayak Mbak Eng ini ngangkleng selama beberapa hari, terus waktu nih habis, kurang 2 hari, baru tanda tangan majikan. Jadi menurut pendapat saya, fokus apa yang kamu mau. Kalau semuanya indah, ternyata tiba-tiba hilang, ya kamu harus siap. Karena sekali lagi, kita di Hongkong ini cintanya cuma sebatas kontrak. Jadi kalau kalian mengharapkan lebih dari seorang majikan yang umur tidak janjian, umur tidak semayanan, ya kita harus terluka gitu loh Mbak. Saat kita pindah ke majikan baru, hatinya nggak sek gitu loh. Hatinya nggak sek banget. Jadi buat teman-teman di luar sana, lebih berhati-hati. Ojo sampai gagal move on dari majikan baik. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.